Kemudian setelah saya amati ini wajahnya si Wawan ini, wah ini memang wajahnya ini memang wajah setan ini. dari dari fotonya ini saya lihat, wah ini aura setan ini. Tadi ya kurang lebih sama kayak si siapa itu ya yang sering dibilang itu matanya itu mata setan. Somad, Abdul Somad. Itu dia. Ini juga kayaknya begitu ini. Tapi saya yakin ini ada orang yang di belakangnya dia ini yang istilahnya tempat dia bersandar. Ya Jadi minimal ya, terinspirasi ceramahnya Somad. Iya. Tapi kan Somadnya tidak pernah disuruh ditangkap Iya, kan justru sama itu. Mahfud MD kan, itu masalahnya. ya, ini setan kecilnya ini Pak. Kalau Somad Ya. setan besarnya. Ya harusnya kan ditangkap itu, Mahfud MD harus ngomong itu, jangan sibuk di Sambo sama kasus bocil gitu. Iya. Kemudian ini Pak, yang betul sekali ini harus diusulkan ke kepolisian untuk dikembangkan. Jadi bukan cuma satu orang ini kayaknya. Ini kayaknya ada orang di belakang ini yang jadi sponsornya. Vokal-vokal pada nggak datang nih, nggak masuk nih. Iya Pak Paul. Ya, Pak Rajauti. Itu dari Rajauti ya. Ada. Ya, Ini mau masuk susah banget Pak Paul. iya Atau nih. kenapa nggak ada yang approve dari dalam gitu? Nggak ada yang approve. Tadi hostnya cuma Ardo sama saya doang. Oh, pantesan susah banget masuknya tadi, Ya, makanya saya kayaknya angkat di bawah terlambat. mungkin Ardonya nggak standby juga dari Ardo dari siang kan. Iya Pak Paul. Oke, jadi mungkin sebagai catatan aja ya, apa yang sudah dilakukan oleh Galarua dan rekan-rekan semua yang suka menonton dan suka aktif di Zoom-nya N26 ini adalah suatu pencapaian yang merupakan kemajuan, walaupun ini sebetulnya kita katakan kemajuan belum aman sebetulnya ini Pak Ketua. Belum aman ini. Betul. Ini masih rentan. Betul. Ini belum aman. Kenapa? Bisa aja nanti Pak, akan banyak nanti ini upaya-upaya yang di luar dugaan. Ini satu hal yang pertama kita harus mengapresiasi pihak kepolisian. Ya. Artinya mereka berani mengajukan laporan A. Mereka sendiri yang proses. Jadi kalau dikatakan sama ini, si radikal ini, si kadrun ini, bahwa kami sudah berdamai dengan pihak gereja apa itu? Gereja GKKD. Kemah Daud. Kemah Daud. Itu ya nggak mungkin gitu. Jadi bukan itu yang jadi dasar gitu. Ya Ahok saja kita lihat sudah minta maaf juga diproses kok, kan gitu ya Pak ya. Ya. Nah, jadi saya kira ini sebaiknya jangan sampai dihentikan supaya ada efek jerah untuk kemudian hari. Efek jerah bagi siapapun yang mau menutupin atau menghalangi orang beribadah gitu Pak Paul. Supaya jangan ada lagi yang menghalangi orang beribadah. Artinya kalau ada ormas, partai politik yang radikal yang menggunakan ini sebagai jualan politiknya, terus mereka menghambat orang lain beribadah, itu nggak apa-apa, tetapi ada collateral damage-nya Pak, gitu. Jadi mereka juga akan ada yang harus mereka siapkan gitu, akan siap dilaporkan dan dipanggil oleh polisi gitu Pak, gitu. Jadi ini supaya gereja-gereja dimanapun jangan lagi takut, ya harus berani gitu, karena kita baik ataupun kita misalkan tegas, sama saja Pak Ketua gitu. Mereka tidak akan memberikan izin ataupun IMB dengan cuma-cuma. Pasti akan mempersulit. Dilempar ke sana kemari, dipindahkan ke sana kemari. Betapa sedihnya kita yang hidup di tanah yang merdeka, yang katanya tanah merdeka ini. Dulu opung kita juga nggak ada begitu-begitu zaman Belanda Pak. Beribadah di mana aja bisa gitu. Itu sudah bergabung dengan Republik Indonesia ini kok jadi kayak begini gitu. Ibadah aja nggak bisa kan gitu kan. Nah itu, jadi ini ya memang sudah merupakan ini ya kemajuan, tetapi hati-hati. Kemah Daud itu atasnya itu afiliasi kemana Pak? Ke PGI atau ke organisasi apa gitu namanya induknya mereka? Takutnya yang ditekan nanti induknya ini Pak, sehingga dia akan menekan orang gereja Kemah Daud ini supaya restoratif justice itu. Pasti begitu langkah berikutnya. Memang ada diarahkan ke situ, ke RJ, dan itu
kita menangkap sinyal itu juga ketika kita berkomunikasi dengan pihak kepolisian ya. Ada sinyal itu, maka kita dengan tegas katakan ini proses hukum harus tetap jalan. Soal RJ lain soal itu. Polda Lampung harus menjadi contoh yang baik dalam hal penegakan hukum. RJ kan tidak mungkin terjadi kalau satu pihak aja tidak setuju, tidak bisa itu. Karena RJ itu bisa di kepolisian, bisa di JPU, di persidangan juga bisa. Nah, ini yang harus kita kawal, Pak. Ya, itu tadi yang saya katakan. Rentan sekali, ini belum apa-apa ini. Betul, Pak Raja Uti, betul. Kita nggak boleh lengah. Ya, nggak boleh lengah ini. Nah, lanjut, Pak. Jadi begini, Pak. Mereka pasti akan menggunakan birokrasi, kementerian, untuk menekan induk organisasinya ini. Gereja Kemah Daud ini atau gereja yang tadi satu lagi yang Bapak sebutkan, saya tadi lupa gitu ya. PGIN. Caranya akan seperti itu. Tapi akan terjadi collateral damage. Jadi. Iya, makanya jadi yang penting di sini dari apa yang terjadi hari ini, collateral damage itu penting Pak Gajah Mada gitu. Iya. Itu yang penting dipastikan buat kaum radikal dan intoleran ini gitu. Jadi nanti kalau ada yang melakukan perlawanan, organisasinya dilihat. Ya. Contoh, saya sudah ngelihat ya, NU kan sebenarnya 54% menurut orang NU sendiri, Dr. Burhanuddin Mutadi. 50% itu adalah mayoritas intoleran. Artinya bahkan judulnya itu mitos gitu ya. Dalam risetnya dia itu mitos kalau orang NU itu toleran gitu. Sebenarnya intoleran mayoritas. Nah, orang-orang yang 45% yang tidak minoritas ya, itu gerah ya. Ketika diungkapkan bahwa ternyata justru orang NU yang memelopori penutupan gereja gitu. Nah, jadi kalau ketahuan di Lampung ada organisasi atau ada pejabat ya, entah itu MUI, NU atau Muhammadiyah atau apapun namanya ormas mana, itulah collateral damage-nya. Jadi akan diungkapkan di YouTube para YouTube Kristen ya. Gitu. Itu collateral. Jadi selama ini Pak Gajah Mada, ya, mereka bebas melakukan perbuatan radikal, intoleran, menteror orang yang beribadah itu karena nggak ada collateral damage, Pak, gitu. Betul. Nah, betul. Jadi sesudah ada collateral damage ini, mulailah sekarang. Itu ke pemerintah juga collateral damage, Pak. Jadi kayak seperti tadi saya menyebut, Mahfud MD sekalipun tidak pernah teriak bahwa tangkap Somad atau Somad telah melanggar undang-undang penistaan agama. Bahkan dia bersimpati. Itu collateral damage terhadap citra Mahfud MD di hadapan non-muslim. Ada banyak yang orang kaget melihat Mahfud MD. Mulai luntur kepercayaan kepada NU. Ada yang bilang, pokoknya kalau muslim, kita harus curigai. Kan repot itu. Padahal secara realitas sekarang orang Kristen saja sudah 30%, ya. Kalau saya merujuk kepada sensus 1935, ya, itu Muslim cuman 40%. Sudah ketahuan ini, jadi ada banyak yang Muslim KTP sebenarnya untuk pemilu 2024. Nanti kalau ada yang vokal, ya, ormas Muslim atau sebutlah seperti MUI, NU, Muhammadiyah. MUI kan terdiri dari NU dan Muhammadiyah. Kita sebutin namanya. Ormasnya kita sebutin juga, itu collateral damage. Dialah yang menghalangi, sebutlah kasus si Wawan ini, ya, atau menghalangi kasus Wawan. Ya, bahkan mendukung namanya ketua RT untuk melakukan penutupan rumah ibadah. Ya. Nah, di situ collateral damage ya, baik ke pemerintah maupun kepada pejabat kepolisian maupun kepada ormasnya. Indonesia nggak bisa. Ya, Anda akan hilang karir Anda. Ya, Indonesia nggak bisa lah. Saya masih meyakini bahwa Indonesia itu memang kekuatannya dari kultur masyarakatnya, ya. Gitu. Apalagi umat Kristen sudah bertambah 30%. Gitu. Itu saja dulu ya, saya komentarnya. Silakan Pak Pastor atau Pak Jamet. Ya. Jadi memang harus hati-hati Pak Ketua. Ini kadang-kadang para pendeta hedonis dan orang-orang yang dulu di organisasi-organisasi yang mengelola
apa namanya, sidone-sidone tertentu ini, ada yang hedonis juga, Pak. Hati-hati juga dengan upaya-upaya menyuap para hedonis ini. Itu udah pasti untuk membuat kasus ini jadi kabur, dimasuk angin nanti, Pak Santiamer gitu. Betul. Nah, pasti akan seperti itu nanti kemungkinannya. Jadi ya banyak hal yang harus kita antisipasi. Terus kemudian yang kita lihat saja nanti partai mana yang akan demo itu, atau ormas mana. Itu berarti ormas yang anti Pancasila dan partai yang anti Pancasila. Iya. Ya. Ya. Ormas tersebut atau partai tersebut kalau mendukung capres tertentu, itulah collateral damage-nya. Iya. Nah, itulah collateral damage-nya, Pak. Iya, betul. Jadi teori collateral damage ini ya memang bisa diterapkan dalam hal yang seperti ini gitu. Ya. Nah, lihat aja jadi Anies Baswedan kan, sekarang aja, wah enggak, saya ini kok toleran, makanya dia hubungi banyak pendeta kan, itu menunjukkan ketakutan Anies Baswedan. Terlepas dari katanya Anies Baswedan punya duit banyak, tapi dia takut loh, dibilang namanya bapak apa? Intoleransi. Iya, bapak politik gitu ya, identitas ya. Identitas. Takut dia. Nah, rasa takut itu harus kita manfaatkan, dan karena memang kultur Indonesia tidak bisa ya, kita momentumnya harus kita pegang terus ya. betul. Jadi ini udah merupakan satu awal yang baik ya, Pak Santiamer. Apa yang sudah dilakukan kemarin ini, artinya kita nggak jamin ini mudah gitu. Pasti akan banyak cobaan, akan banyak tantangan, tetapi ini sudah merupakan awal yang baik, dan artinya polisi kita masih ada yang bisa berlaku adil ya. Dan mereka juga masih bisa gitu. Tetapi memang tekanan massa, tekanan tekanan politik pasti akan ada. Nah, ini yang kita harus dukung juga mereka gitu. Ini ada satu lagi yang baru masuk nih, Pak Frans Lisi. Silakan Pak Frans Lisi, sambil yang udah dibuka bisa dialog ya dengan Pak Ketua kita ini. Mantap nih Pak Santiamer. Aku dengar kabarnya tadi pagi itu senang kali. Polisinya Pak yang bagus. Salam, selamat malam semua. Pak, Selamat malam. Pak Santiamer, Pak Rajauti, dan teman-teman yang lain, Pak Gajah Mada. Pertama-tama saya ucapkan selamat ya pada tim Galarua yang ke Lampung. Meskipun pulangnya tadi malam itu sempat ada yang diomelin sama Pak Jenderal, tapi ya itulah dinamika. Saya cuma mau ngusul ini Pak, yang terkait penyusunan buku yang baru ini. Kenapa? Kalau bisa coba diajaklah Pak Karni Ilyas, siapa tahu beliau juga pengen nulis gitu. Nah, kemudian tadi malam juga yang terkait di mana itu di daerah Garut, ya memang sebaiknya seperti yang disampaikan Pak Jenderal tadi malam itu, kita jangan istilahnya jangan terlalu terbuka informasinya, nanti ya yang strategis lah begitu. Kemudian setelah saya amati ini wajahnya si Wawan ini, wah ini memang wajahnya ini memang wajah setan ini. dari fotonya ini saya lihat, wah ini aura setan ini. Jadi ya kurang lebih sama kayak siapa itu ya yang sering dibilang itu matanya itu mata setan. Somad, Abdul Somad. Itu dia. Ini juga kayaknya begitu ini. Tapi saya yakin ini ada orang yang di belakangnya dia ini yang istilahnya tempat dia bersandar. Jadi, ya minimal terinspirasi ceramah Somad. Tapi kan Somadnya tidak pernah disuruh ditangkap kan sama Mahfud MD kan, itu masalahnya. Ini setan kecilnya ini Pak, kalau Somad setan besarnya. Ya harusnya kan ditangkap itu, Mahfud MD harus ngomong itu, jangan sibuk disambo sama kasus bocil gitu. Iya. Kemudian ini Pak, yang betul sekali, ini harus diusulkan ke kepolisian untuk dikembangkan. Jadi bukan cuma satu orang ini kayaknya. Ini kayaknya ada orang di belakang ini yang jadi sponsornya. Iya, itu aja dari saya. Terima kasih
Selamat malam. Selamat malam. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.